itu ada sisa-sisa kerajaan atau istana yang sekian ribu tahun yang lalu pernah dibangun oleh Saddad bin Aus bin At-Tadi. Saddad bin At-Tadi yang terbuat dari berbagai macam batu-batu perhiasan. Bahkan di dalam beberapa tafsir masa bangune niku 300 tahun. Mindah dari istana lama ke istana baru ini perlengkapan niku 100 tahun. Bayangno. Gedene kaya apa, rupane kaya apa. Begitu istana ini yang karena Saddad ini kan ahli seneng kitab-kitab samawi, informasi-informasi langit itu dia percaya. Salah satunya adalah kepercayaannya kepada bahwa akan ada surga dan neraka. Dengan berbagai macam gambaran-gambarannya, maka akhirnya dia memiliki keinginan bikin sebuah surga di dunia. Maka bikinlah sebuah istana yang super megah ketika itu. Butuh waktu berapa? 300 tahun. Begitu sudah jadi, tinggal masuknya. Di dalam Ibnu Katsir disebut malaikat Jibril iki gak ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala manawahun nabi wa salafus salih wal ulama al-amilun al-mu'minun al-mukhlisun anna Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa ulumana fi ulumihim ma akhlaqana fi akhlaqihim ma maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa anna Allah yaftah alaina wa ala auladina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa anna Allah yaj'aluna wa iyyahum minal ulama'il amilin al hadin al muhtadin ghairadh dhalina wa la muzillina wa ila hazratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala fi suratil fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri lan demi fajar, walayalin ashrin walayalin lan pira-pira wengi ashrin kang 10, wasyaf'i lan kang genap, wal watri lan kang ganjil, walaili lan demi wengi idza yasr ing dalem nalikane kebuka apa buka utawa teka apa lail. Hal fi dzalika ana ta iku tetep ing dalem mengkono-mengkono perkara kabeh kang tinutur qasamun utawi sumpah lidhi hijrin tumrape pira-pira wong kang anduweni akal. Alam taro ana ta wis padha ngerti sira kaifa hale kaya apa faala gawe sapa buka pangeran sira bi'atin kelawan kaum Ad iramadatil imati rupane kaum Iram datil imadi kang anduweni pira-pira bangunan kang dhuwur, cagak kang dhuwur. Allati kang silai allati lam yukhlaq ora tau den dadekake misluha apa kang madani imad fil biladi ing dalem pira-pira negara. Wa samud dalan kaum Samud alladzina rupane wong akeh jabu kang padha kang padha motong sapa alladzina as-sakhra ing pira-pira watu gedhe sakhar bilwadi kelawan pira-pira ing dalem pira-pira jurang bilwadi ing dalem jurang wa fir'auna lan fir'aun dzil autati kang duweni pira-pira apa jenenge paku bumi alladzina rupane wong akeh toho kang padha lacut sapa alladzina fil biladi ing dalem pira-pira negara. Fa'aksaru mongko ngekeh-ngekehake sapa alladzina fiya ing dalem bilad al-fasada ing kerusakan. Fasobba mongko ngesokake alaihi ing atase alaihim ing atase alladzina sapa buka pangeran sira sauta azabin ing cumeti siksa. Inna rabbaka sak temene pangeran sira iku labil mirsati ana ing dalem pira-pira ana ing dalem iku tetep ing dalem apa iki penjagaan. Fa'amal insanu pun mangke niku fa'amal insanu ila akhirih. Kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 14 pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, surat Al-Fajr ini jumlah ayatnya ada wahya salasuna ayatan, ada 30 ayat dan termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah masih di Makkah. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Demi itu qasam atau sumpahnya Allah. Artinya kita berkali-kali sudah ulangi ketika Allah sampai memakai makhluknya dijadikan sebagai bahan sumpah Allah, maka itu bukan sesuatu yang sederhana. Ada keistimewaan, ada sesuatu yang butuh harus kita tafakkuri. Ada apa dengan fajar? Ada apa dengan malam? Ada apa dengan siang? Ada apa dengan matahari? Ada apa dengan bulan dan lain sebagainya. Maka kenapa ayat ini awal 1, 2, 3, 4, 5
Baru yang keenam itu bahasa Allah, ini istifham takriri, pertanyaan yang tidak bodoh, jawaban untuk menegaskan sebuah pernyataan. Sebelumnya Allah memberikan PR kepada kita untuk berpikir. Ada apa dengan fajar? Ada apa dengan malam? Ada apa dengan syaf'i wal watr? Ada ganjil, ada genap, ada genap, ada ganjil. Ada apa dengan semua makhluk-makhluk Allah yang dijadikan sebagai sumpah. Baru setelah itu alam taro kaifafa, alam taro. Mosok durung mikir. Nah, ini juga enggak butuh jawaban, istifhamnya takriri. Alam taro, belumkah kalian berpikir bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap kaum Ad? Belumkah kalian sampai detik ini sadar bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum yang dulu katanya adalah kaum-kaum yang paling kuat di muka bumi ini? Contohnya kaum Ad, kaum Samud yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu. Khusus coba kita lihat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhanmu itu bertindak kepada kaum Ad itu. Siapa kaum Ad? Iromadzatil imad, mereka adalah kaum yang mendiami sebuah daerah namanya Irom Dzatil Imadi, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh. Karena bangunan mereka sampai detik ini di sebuah daerah namanya Irom itu masih bisa kita lihat berapa ribu tahun bangunan mereka yang sampai detik ini masih bisa kita saksikan tingginya seberapa, besarnya seberapa, kokohnya bagaimana. Karena apa? Karena bangunan itu menyatu dengan batu. Karena yang dipahat adalah batu. Yang dipahat adalah batu. Coba dari awal, wal fajr. Fajar itu artinya fajar. Fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Peteng kemudian mulai pelan-pelan masuk ke siang, ke terang, itu namanya fajar. Dari bahasa kata dasar fajrun, akhirnya banyak sekali redaksi istilah fajar. Contohnya fan fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu. Itu surat apa? Surat Al-Baqarah. Ceritanya siapa? Fan fajarat min husnata asyrata aina, kemudian memancarlah iku jari wong kene apa? Memancar itu jawane apa? Bukan menyala itu kan lampu. Muncrat. Nah, ngerti mboten? Fan fajarat itu artinya muncrat. Air itu muncrat. Kalau air, kalau lampu bukan fan fajaron nur, bukan lampu itu muncrat, lah lucu. Tapi kalau air itu memancar, muncrat, itu artinya menyebar. Penyebarannya sesuai dengan titik yang dituju. Kalau lampu menerangi itu juga muncrat, tapi secara menyeluruh. Maka terangnya matahari itu tidak ada namanya dek kene padang, dek kene peteng, itu ndak ada. Sumbernya di mana kita sama-sama tidak tahu. Kita percaya nggak ini terangnya karena matahari? Itu loh di luar. Mana mataharinya? Hah? Padahal peteng niki lak peteng ndak ada panas. Padahal ciri khas matahari bawaannya itu panas. Ini panas nggak? Dingin. Ini kelihatan ndak ada matahari. Kok terang? Terangnya kenapa?
Pantulan apa? Ya pancaran. Pancaran lah, sinar matahari sifat dasarnya seperti itu. Ngeblok itu ndak ada. Coba dilihat. Terangnya kan sama-sama terang. Di situ terang, di situ terang. Itu mata hari. Berbeda dengan infajaro, muncrat, sing kuncratan sing dia iku tok, liyane ya ora. Itu kaitannya dengan infajaro. Maka wal fajri, fajar. Orang ketika kenapa sih harus Al-Quran itu Allah memakai sumpah fajar? Ada apa dengan fajar? Ojo kok anggap remeh. Nah, wong sesuatu yang tidak pernah dijadikan sumpah oleh Allah saja itu menjadi begitu. Seandainya kita mau bertafakkur, itu sudah di luar dari kemampuan nalar manusia. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah lagi, innallaha la yastahyi ayyadhriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Terusin apa? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina amanu fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yuridu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudhillu bihi illal fasiqun. Innallaha la yastahyi, Allah tidak akan pernah malu untuk membuat tamsil. Tamsil sesuatu yang amat sangat remeh, yang kita bahkan tidak pernah membayangkan nyamuk itu ada manfaatnya. Itu loh dijadikan sebagai tamsil, gambaran oleh Allah. Jenengan pernah nggak berpikir nyamuk iki ono manfaatnya ndak? Ada nggak yang pernah meneliti bahwa nyamuk itu punya manfaat? Ada nggak? Kira-kira ada nggak manfaatnya nyamuk? Apa? Dikongkon nyokot, kongkon nyedoti darah. Apa kira-kira? Apa? Loh, oleh iku lak manfaat. Bukan manfaat iku. Mosok diciptakno Gusti Allah khusus jadi makanan. Nah, khusus jadi makanannya cecek. Apa kira-kira? Podo-podo nyedot darah tinggi, ada enggak manfaatnya? Tinggi. Kenapa juga pakai istilah tinggi, Pak Tim? Wong hewannya juga kayak gitu, tempatnya juga di bawah, tapi kok isone dijenengno tinggi. Itu kan? Maka bagi mereka yang paham boleh jadi cukup melihat istilah tinggi ku manfaatnya apa ya? Kira-kira mbah-mbah awake dhewe jenengno tinggi ono enggak kaitane mbek darah tinggi? Kira-kira umpama. Maka seandainya orang kak seneng bersedekah nang nyamuk, sedekah nang tinggi, insyaallah enggak mudah. Darah tinggi. Lek gak percaya nyoba. Oh, kelompokno nyamuk kongkon nyokoti awake dhewe. Dan kita sebaliknya justru orang yang kecenderungan kena darah tinggi, insya Allah husnudzon dicokoti nyamuk terus sing akeh gak sida darah tinggi. Termasuk juga tinggi. Coba lek gak percaya, darah yang diambil oleh tinggi itu darah-darah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sing gak dibutuhno ya gak disedot. Darah-darah yang apa? Takono tinggi. Aku gak ero. Itu kan? Tapi yang terjadi adalah kita yang kena sehat, waras, gak ono kecenderungan darah tinggi, ono nyamuk dadi darah tinggi. Paham mboten? Tenang-tenang enak morong ngung. Lah iku dinikmati apa ini berarti apa? Kita yang belum tahu kira-kira Gusti Allah ndadekno aku kate turu terus dikongkon mikir nyamuk iki apa ya? Berpikirnya harus ke situ, bukan dikongkon nyablek kongkon mateni, bukan. Allah tidak pernah khusus nyamuk patenono, ndak ada perintah itu.
Maka innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udhatan fama fawqa, bahkan jauh lebih hina, lebih kecil, lebih remeh, lebih ndak ada harganya daripada nyamuk. Iku ya ono manfaate. Dan ini hanya bagi mereka-mereka yang memiliki albab, yang bisa berpikir sampai sejauh opo ya manfaate nyamuk, opo manfaate semut. Semut ini manfaate apa? Apa? Manfaate semut. Ono enggak sing apa jenenge nernak semut? Cukup secara fisik. Semut iku ono lanang ono wedok lho. Percaya mboten? Cirine apa? Lek lanang ya apa, lek wedok ya apa? Hah? Oh, lek lanang ono apa nih kira-kira? Lek wedok ono apa nih? Tahu nggak diteliti? Tidak mungkin. Maka itu disebut di dalam Al-Quran ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sing hafal? Siapa ulul albab itu? Lub itu hati itu loh, isi hati. Lubun itu isi hati. Fi qa'ri qalbina, di dalam hati sanubariku yang paling dalam. Nah, itu namanya lubun. Lub. Jamaknya namanya albab. Maka Al-Quran memakai istilah ulul albab, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dalam secara zahir dan memiliki basiroh yang dalam urusannya dengan hati. Siapa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu bertafakkur, diangen-angen, dianalisa, dikit dipikir ae ngono. Gak mikir Gusti Allah, mikir makhluke Gusti Allah. Fi khalqis samawati wal ard. Khalqis samawat itu artinya di dalam penciptaan langit dan bumi, makhluk dan lain sebagainya. Itu perintah Al-Quran. Maka ketika saat ini ada orang-orang yang seneng ilmu antariksa, ono sini bukan antropologi, apa kaitannya dengan perbintangan, astronomi bukan astrologi, ilmu nujum itu astronomi, ilmu falak ilmu nujum itu astrologi, ilmu falak astronomi. Ini mereka fokus dalam hal ini, iso kenal Gusti Allah. Wong itu perintahnya Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka bagi orang-orang yang senang dengan seperti ini, pasti lisannya akan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betapa tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang sia-sia. Maka lisannya keluar kata-kata subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah, kok iso ya Gusti Allah ndadekno kaya ngene. Semut kaya ngene ya iso urip, ya ngerti iku lanang, ngerti iku wedok. Ya iso berkembang biak lewat apa, gedene sak pira bolongane, barange sak pira gedene. Terus ndek jerone ana apa jenenge pencernaane ususe gedene sak pira, semut iku. Nah, ngoten iki. Iku lak barang remeh ah. Itu lebih kecil daripada nyamuk. Dah, betapa kita akhirnya yang saat ini merasa kita ini di dunia, merasa ketika harus membandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Bumi itu ibarat neker cilik. Neker sak pira? Ya sak neker. Wong neker. Bumi sak neker, bahkan neker sing paling cilik dulu kan Pak Tim tahu ana neker sing glodok, ana isore glodok, terus ana neker sing cuwili. Sinten sing tahu nekeran? Pernah nggak mikir nekeran ini loh? Iso berarti podo.
Kula nggih biyen lek kadung nglumpukno neker sampai pirang kilo ngoten, nandi-nandi menang soalnya ngoten nggih. Neker yang paling kecil, jenengan merasa bagian dari makhluk yang saat ini merasa penguasa dunia, pemilik dunia, serba aku. Kita ini hanya tempat atau dunia yang kita diami ini koyok neker sing cuwili. Kudu neker glodok, isore glodok. Sing cuwili. Terus ono bal. Apa jenenge? Bal apa iku? Basket imbangno gedene neker cuwili, kita ada di situ didiami dengan miliaran makhluk. Terus ono bal basket sing gede, itu ibarat bumi dengan Jupiter. Ibarat bumi dengan Jupiter. Berapa kali lipatnya? Saya nggak pernah ngitung. Wong aku ya ora tau duwe bal basket, ora tau duwe neker sing cilik, kira-kira gedene tak ukur ora tahu. Tapi jelas berbeda jauh. Kita sudah merasa hanya dalam satu titik didiami oleh miliaran manusia merasa. Nah, gitu kan? Aku atau sifat anania, aku egoisme. Padahal di sana ada namanya sebuah planet namanya Jupiter. Lek Mars lah dhuwure dedek. Iya, bulan. Ojo dianggap ono bintang kelip cuwili. Bintang kejora jenenge. Kalau jam 2, jam 3 mendekati subuh ketok kelip iku jenenge bintang kejora. Bintang kejora itu dalam bahasa Arab namanya apa sih jenenge? Bintang kejora. Itu jenengan berpikir bintang sak piro ya gedene kok kelip cuwili kayak ngono. Nyaris tidak ada bintang yang besarnya lebih kecil daripada bumi. Hampir rata semua bintang berkali-kali lipat dari besarnya bumi. Awake dhewe yang mendiami bumi dengan miliaran manusia merasa bintang itu cuwili. Nah, itu keterbatasan kita. Maka jangan pernah merasa jadi apa-apa karena kita serba terbatas. Kita ini serba berkamuflase. Apa kamuflase itu? Selalu gampang pakai topeng, bukan dengan tampilan diri kita sendiri. Selalu bangga ketika memakai topengnya orang lain. Contohnya apa? Lek ono konco pas lungguhan ngaji ngene iki mesa. Engkau dilungkas ketemu bapak arek-arek di omah mecucu ayo. Apa meneh gak dibelanjani. Ati kesel kudu muring-muring kudu anu. Lho pas mesam-mesem iku wajahe sapa? Hah? Sing asli sing mesam-mesem apa sing mecucu di omah? Itu. Kita ini seringkali pakai topeng. Lek kate metu wae wedaan. Ono enggak sing wedaan? Hah? Api asline apa? Api waktu wedane. Lah kok wedaan? Hah? Seneng asline apa seneng waktu wedane? Hah? Jenengan iki lho kok sik butuh wedak barang iku? Apa wong iku mikir wedake ora mikir asline? Pak Tim, penak waktu wedaan apa asline? Krana kok wedaan dilungkas lontur balik. Asale anggur wutuh rupa asline tapi asli duwe ketok wanyar wangi pisan tapi palsu krana wedaan niku mang. Ambek duit luset wis didek-idek mambu telek pisan. Nah, tapi asli pilih ndi? Batim bojo diwedaki, wedake apa maneh larang. Dadi kaya artis. Ambek ibu arek-arek gak tau wedaan tapi asli. Pilih ndi? Sing asli wong duwene yo asli, wong ono e yo iku. Itu kita ini seringkali justru berkamuflase. Kita ini seringkali pakai topeng kemana-mana. Kita ini seringkali tidak memunculkan iki lo aku asliku. Mesem.
Dilungkas muring-muring. Oh, berarti sing asli sing mesem apa muring-muring? Muring-muring. Lek ana wong ketok benehi. Padahal kok Kang Dilu ya wis metu medite. Lah sing asli sing muring sing benehi apa sing medite itu. Kita seringkali pakai gitu. Yang kedua, kita itu sudah terhinggapi penyakit instan. Instan itu artinya sulapan. Sulapan itu gak gelem proses. Sulapan itu ora gelem proses. Orang akan dinilai itu ketika kita duduk seperti ini, nulis, ngrungokno, ngaji, mesem, ngomong, bergaul dengan sesama. Itu proses. Isine ati kaya apa, seneng susah, ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai yang keluar dari mulut kita itu tidak akan pernah lepas dari raqibun wa atid. Raqibun ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang terucap dari lisan ini semuanya ada rekam jejaknya masing-masing. Ketika nanti dibuka oleh Allah, inilah hasil dari gerak tubuh kita ini. Lah kita seringkali instan niku sulapan. Sulapan niku artinya mau kerja kepingin bayaran. Kerjane kepingine sing paling enak lek iso ora kerja tapi gajine gede. Itu kita. Proses sing bernilai yang proses. Ojo mikir hasil, soal hasil seperti apa hasilnya, jumlahnya berapa bukan urusan kita. Sing penting oba, sampean oba sing apik engko nilaine api. Urusan hasilnya urusan Allah. Sampean duwe anak saiki, itu kan hasil dari proses. Iya kan? Duwe anak seneng mboten? Sing banter. Seneng mboten? Seneng di waktu prosesnya. Ayo, Patim. Seneng proses. Wong wis duwe ya sik proses terus akhirnya, gitu kan? Nikmatono proses. Soal hasil itu urusan Allah. Jungkir balik, susah, seneng, mesem, mecoco, itu kan nilai semuanya. Sudah nikmatin. Karena ada banyak manusia yang saat ini itu sudah tidak diberi kesempatan iso berproses. Kongkon mesem wis ra iso, wong perot. Perot. Lungguhan ngaji ngene ya wis ora iso, wong sikile wis gak iso digawe mlaku. Nah, itu kan nikmatono proses. Saat ini yang ada itu nikmati aja. Bapaknya arek-arek tambah angel, nikmatono. Karena ada banyak orang yang tidak direpoti oleh suaminya. Lu enak ndi? Direpoti bojo ambek ra tau direpoti bojo. Pilih ndi? Dikeselno ati, dikeselno bapaknya arek-arek, utawa ora tau dikeselno, pilih ndi? Kesel bu, seneng pundi? Seneng mana? Nikmati. Tondone jenengan iku saiki sik duwe. Oh, aku mikir bojo krana duwe bojo. Aku duwe anak, berarti aku kudu mikir anak. Oh, aku saiki dadi guru, kudu mikir murid, kan gitu. Mikir murid mbek muring-muring ae, aja dadi guru. Padahal di sana ada banyak orang-orang yang pingin jadi guru. Nikmatnya jadi guru adalah ketika ngadepi murid. Krono lek gak ono murid ora iso dadi guru. Ngoten ta? Nikmatono duwe bojo. Karena ada banyak saat ini yang tidak bisa mikir bojo. Krono ora duwe bojo, sing dipikir bojone tanggane. Nah, gitu kan. Nah. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Saya kepingin jenengan lihat di bawahnya itu ada Ad itu kaum Nabi Hud. Ad itu kaum Nabi Hud. Lek diurut Adam, Idris, Nuh, Hud. Lah, Hud iki tuwa lho. Sak gurunge Nabi Saleh lho. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi nomor piro? Sak gurunge Ibrahim lho. Hud, Saleh, Ibrahim. Itu kan? Sakurungi zaman Nabi Ibrahim. Kaumnya namanya kaum Ad. Saya pernah ke makomnya di Hadramut Yaman, di sebuah lembah namanya Ahqaf. Di dekat itu ada namanya Jami'ah Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf.
Ahqaf itu hanya satu di muka bumi, yang itu juga disebut di dalam Al-Quran sebagai nama satu surat, namanya surat Al-Ahqaf. Apa Ahqaf itu? Apa gunung-gunung tapi isinya pasir itu Ahqaf. Di tempat namanya Ahqaf karena memang Tarim itu di lembah gini, di jero di pegunungan, tapi bukan pegunungan kayu-kayuan tapi gersang pasir-pasir dan batu-batuan, itu namanya Ahqaf. Disitulah Nabi Hud dimakamkan di ereng-ereng gunung gitu. Kaumnya namanya kaum Ad. Kaum Ad itu kaum tertua di muka bumi ini. Mereka adalah keturunan Ad bin Aus bin Iram bin Syam bin Nuh bin Iram bin Syam bin Nuh, berarti canggai Nabi Nuh dari Syam. Padahal Syam itu Abul Arab, Syam itu nenek moyangnya orang-orang Arab. Berarti mereka orang Arab, Arab kuno. Arab kuno di dalam bahasa Arab namanya Arab al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Arab yang disebut di dalam Al-Quran ini sudah punah semua. Dari kalangan mereka Allah utus namanya Nabi Hud. Ketika mereka mendiami sebuah lembah yang saat ini ada di Hadramaut, antara Oman dengan Hadramaut, disitulah mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi besar di sebuah daerah. Di situ disebut dengan kaum Iram, daerahnya Iram, Iramadatil Imad, Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, tinggi dan besar-besar karena batu yang yang dipahat. Sampai sekarang masih ada. Ada di muka bumi ini beberapa penguasa dunia. 2 dari kalangan Muslim, yang 2 atau 3 itu dari kalangan kafir. 2 dari kalangan Muslim itu Sulaiman bin Hud. Sulaiman bin Hud. Yang kedua Zulkarnain. Sebagaimana Zulkarnain yang disebut diceritakan dalam surat Kahfi. Gimana bunyinya? Dzulqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Itu kan 2 dari kalangan Muslim. Ono jenenge Sulaiman bin Hud. Yang kedua Sulaiman bin Dawud, kok Hud? Sulaiman bin Dawud. Yang kedua Dzulqarnain. Kemudian 2 dari kalangan kafir. 1 raja daripada raja raja dari sebuah negara Iram, kaumnya namanya kaum Ad tadi, namanya Saddad bin Ad, Saddad bin Aus bin Ad. Saddad itu salah satu raja di muka bumi ini, penguasa dunia. Gak seperapatin donya, sak donya. Ini penguasa dunia. Dzulqarnain itu juga sampai Asia sini dulu juga ditaklukkan oleh Zulkarnain, atau di dalam bahasa Latinnya adalah the Great of Alexander, kan? The Great Alexander. Ini dari, kalau dalam filsafat Yunani itu mereka mengatakan Great Alexander itu lahir di di Macedonia, di Yunani sana. Tapi kalangan kita mengatakan the Great Alexander itulah yang menjadi cikal bakal ada sebuah daerah di Mesir namanya Alexandria, Mesir. Alexandria, Muslim. Saddad bin Aus bin Ad, ini rajanya, raja di raja. Yang kedua ada namanya Namrud. Namrud ini juga dari Namrud bin Aus bin Syam bin Nuh. Namrud. Jadi kan dari Abul Arab juga, Syam. Kemudian satu lagi menurut riwayat tidak hanya 2, 1 ada namanya Nabukadnezar.
atau Bukhtanassor. Bukhtanassor itu raja zalim, non muslim, kafir yang pernah membumi hanguskan Yerusalem, Kan'an. Salah satunya adalah Palestina. Siapa namanya? Bukhtanassor. Karena Bani Israel pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali. Salah satunya adalah dihancurkan oleh seorang raja namanya Bukhtanassor, atau di dalam bahasa Latin namanya Nebukadnezar. Ini raja yang zalim semuanya, ya. Fokus ke Saddad bin Aus bin At-Tadi. Ini di dalam banyak literatur cerita-cerita, karena saking berkuasanya, bojone iku 4.000. Dari setiap istri punya anak satu-satu. Berarti kabeh anak piro? Fatim. Bayangno, bojone 4.000. Duwe anak kabeh. Padahal siji anak ya sik butuh proses suwe. Nah, gitu kan? Iya. Tapi ojo bayangno. Ojo bayangno. Bojone 4.000. Anaknya 4.000. Itu Saddad. Saking kayanya sampai bikin sebuah, maka sekarang juga banyak arkeolog itu sedang meneliti sebuah lembah di daerah Aden. Aden itu pinggiran laut yang ada di Oman, Yaman, ya. Itu ada sisa-sisa kerajaan atau istana yang sekian ribu tahun yang lalu pernah dibangun oleh Saddad bin Aus bin At-Tadi. Saddad bin At-Tadi. Yang terbuat dari berbagai macam batu-batu perhiasan. Bahkan di dalam beberapa tafsir, masa bangune niku 300 tahun. Mindah dari istana lama ke istana baru ini, perlengkapan niku 100 tahun. Bayangno. Gedene kaya apa, rupane kaya apa. Begitu istana ini, yang karena Saddad ini kan ahli seneng kitab-kitab samawi, informasi-informasi langit itu dia percaya. Salah satunya adalah kepercayaannya kepada bahwa akan ada surga dan neraka. Dengan berbagai macam gambaran-gambarannya, maka akhirnya dia memiliki keinginan bikin sebuah surga di dunia. Maka bikinlah sebuah istana yang super megah ketika itu. Butuh waktu berapa? 300 tahun. Begitu sudah jadi, tinggal masuknya. Di dalam Ibnu Katsir disebut malaikat Jibril iki gak rido. Wong rupane koyok ngene, mampu bangun kayak gini, mau dinikmati, menyaingi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disyarat oleh malaikat Jibril, Saddad, kamu tak izinkan bisa masuk ke sini ketika mau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhanmu. Nah, lek enggak, sak gurunge sikilmu mlebu, kamu akan aku ambil nyawamu. Menentang. Akhirnya sesaat sebelum masuk istananya, dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Raja Saddad bin At-Tadi. Dari cerita yang semacam ini, begitulah sesungguhnya manusia, penguasa-penguasa di muka bumi. Betapa siapapun mereka dengan berbagai macam kedikdayaan mereka, saat ini tinggal cerita. Nah, itulah yang disebut dengan romantika kehidupan. Paham betul? Romantika itu artinya apa? Roman. Pernah dengar kan? Roman Siti Nurbaya. Apa Siti Nurbaya itu? Mbek Datuk Maringgi. Sesoke wis lair ah? Kurang lahir jadi. Datuk Maringgi. Ono Siti Nurbaya kawin, bukan kawin lari, kawin paksa, itu kan. Roman Siti Nurbaya, Alfulailah Walaila, ada roman namanya 1001 Malam dan lain-lain itu.
Ini kan roman, cerita. Maka itu juga akan terjadi kepada diri kita. Maka kita ini sebagai manusia saat ini pun sesungguhnya hanya dalam rangka nyoret gambar, tulisan. Abang putih kuning ireng, seneng susah, duwe gak duwe duit, kadang pueteng, kadang padang, kadang mesem, kadang coretan kafe. Nanti akan dibaca. Nah, gitu kan? Buku gede. Nanti akan menjadi bacaan, coretan itu, coretan positif maupun negatif ini semuanya. Maka kita ini diajari oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimana lisan ini mudah untuk mengucapkan doa. Allahumma ja'alni lisana sidqin fil akhirin wa ja'alni min warasati jannatin na'im. Apa? Coba. Loh. Allahumma ini ke Quran. Allahumma ja'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Di dalam Quran itu waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Pun ada yang ditanyakan? Enten mboten? Sudah, itu yang iromadzatil imad allati lam yukhlaq misluha bil bilad, yang tidak pernah ada di muka bumi ini contoh-contoh semisal itu. Wa samud alladzina jabu sakhra bil wad, ada lagi namanya kaum Samud. Nabinya namanya Soleh, berarti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya kan? Sak marine iku pas. Ini sama-sama di sebuah lembah namanya Irom. Ada yang bilang kaum Ad-nya Nabi Hud itu Ad yang kodim yang pertama, kemudian Ad yang nomor 2 itu kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh yang bermigrasi sampai ke Saudi Arabia, yang di Saudi Arabia sekarang ada namanya Madain Soleh. Madain Soleh itu apa artinya? Madinah, Madinatani, Madainun, artinya apa? Kota. Madain Soleh berarti perkotaan Nabi Soleh. Itu juga tinggalan kaum Ad, tapi yang Ad hadis. Kaum Ad Kodim, kaum Ad generasi pertama yang kuno, ada generasi kedua kaum Ad yang lebih baru. Ini yang bermigrasi sampai ke Saudi Arabia. Pingin ngerti mboten? Madain Soleh. Gak duwe-duwe ya browsing. Lek gak duwe pulsa ya tuku tapi. Madain Soleh sekarang menjadi salah satu destinasi wisata di Saudi Arabia. Dan Madain Soleh ini salah satu kota yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati itu cepet-cepet gak usah noleh, karena ini kota mal'un, kota yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewis kota-kota ketok dilaknat iku ojo gak usah diwasno, ojo dileboni, dilawati ae. Tapi sekarang justru menjadi salah satu destinasi wisata bayar, terus sing rono akeh. Api, itulah manusia. Ada yang ditanyakan enggak? Enten sing ditangletaken mboten? Monggo. Apa doanya tadi? Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku lisana sidqin, memiliki cerita-cerita yang baik fil akhirin, untuk generasi setelah aku. Ya Allah, jadikan saya punya rekam jejak yang bisa diceritakan anak cucu saya dengan rekam jejak yang baik. Waj'alni min warasati jannatin na'im, pantes mlebu swarga, kan gitu. Iya. Karena juga kita ini hanya dalam rangka bikin cerita yang baik. Sampai duwe anak duwe putu selamat, mbah wis mati. Kok mbah si urip lah, paling ngamuk. Iku lah berarti selamat mbah wis mati. Kok mikire kok selamat mbah wis. Aduh ngene iki kok mbah se ono lah. Seneng lah. Ya iku berarti kan cerita baik kok selamat mbah wis mati. Kok lah jenengan iki bapake mbahe buyute jenengan mati iku seneng mboten? Mboten.
Oh, saiki ra duwe apa-apa. Hah? Saiki lak jenengan iso manggeni omahe duwe sawah Tegale krana ayo, kira-kira gak mati. Lah golek dhewe. Seneng mboten? Seneng mboten Pak Tim? Ya wis wayahe ya kudu ngono. Maka saat ini juga jenengan sama. Ojo mikir tekku mari iki dudu tekku. Ceritane apa? Mang anak putu ya ceritane sing api-api tok. Namanya Lisana Sidqin. Maka sampai di apa jenenge surat Yasin yang kita baca itu loh. Fanaktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin. Fanaktubu, aku tulis maqaddamu apa yang pernah mereka lakukan itu. Catat kabeh. Wa asarahum bekas-bekas sisa-sisa hasil-hasil yang bisa dirasakan. Meseme jenengan niku dikenang, gitu loh. Sebagaimana mecocone jenengan saat ini juga dikenang. Waduh lek wong iko kadung mecoco. Wong wis mati kok sik mikir mecocone waktu iko. Iya hati-hati. Hati-hati ibu-ibu lho iki. Mas oke lah. Contoh umpama niki, gaya ibu-ibu lah dieleki pisan, di eling-eling sak umur, diapiki ping 100 lali. Hati-hati. Yo, sing lanang yo nglakoni salah mek pisan. Sing bener iku 100. Ngono iku sak umur yo. Ngono lho wong wedok. Ya wong lanang bareng ngoten niku. Tapi nemen wedok. Ngono, dadi hati-hati. Lek wis golek kadung mecoco ya ngono. Wong-wonge wis mati wis biyen sik mikir mecocone. Iku lek gak apa mak-mak biasa ya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisil Fatihah bi karamatil Fatihah bi haqqi man unzilat alaihil Fatihah anta yasira umurana ma'arroha li qulubina wa abdanina wa salama wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamila bil afiyati was salama. Allahumma kun lana wa la takun alaina yu'tikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.